Hai teman-teman, kita gampang tertarik mengikuti tren-tren di media sosial yang bikin orang lain anggap kita keren, macho, beda dari yang lain dan pemberani. Contohnya ada yang menantang makan cabai sebanyak-banyaknya atau membangunkan orang dengan membunyikan trompet di kupingnya. Bayangkan teman-teman, ada orang yang mungkin akan dirawat di rumah sakit gara-gara perut yang gak kuat makan cabai kebanyakan, atau kena serangan jantung karena dikagetkan suara yang keras saat dia tidur pulas. Teman-teman sekalian, pernah gak sih kalian melihat aksi semacam itu? Ini disebut sebagai tantangan berbahaya. Semua tadi dianggap iseng-iseng aja oleh pelaku, bahkan diviralkan supaya dapat banyak likes dan followers, dan instan jadi dikenal orang. Dampaknya bisa sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Image dirinya juga bisa jadi buruk karena dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak peduli. Postingan seperti itu juga bisa merugikan orang lain karena bisa jadi orang lain akan ikut-ikutan bikin konten serupa dan bisa muncul korban yang jatuh. Nah teman-teman, yuk gunakan akal sehat dan kita tampilkan konten-konten yang cerdas dan bermanfaat di media sosial kita. Ini pasti akan menciptakan image diri kita yang keren, cerdas, kreatif, peduli, dan bertanggung jawab. Gimana teman-teman? Sepakat? Mau terlihat keren? Mau menjadi eksis? Mau menjadi terkenal? Mau mendapatkan uang? Atau untuk menyalurkan hobi? Dan sekedar tidak ketinggalan zaman aja? Mungkin ini adalah beberapa tujuan kita mengikuti suatu challenge atau tantangan yang ada di internet. Ingat tentang Flip Bottle Challenge? Atau yang baru-baru ini sedang trending, Fortune Cookie Challenge? Tentunya menyenangkan mengikuti challenge atau tantangan tersebut dan mendapatkan banyak apresiasi. Tapi teman-teman tahu nggak sih, tidak semua tantangan aman dan boleh kita lakukan. Ada banyak juga tantangan yang dapat membahayakan diri kita atau bahkan menyebabkan kematian. Teman-teman mungkin ingat Kiki Challenge atau Skip Challenge. Tantangan ini juga sempat ramai, namun jika dilakukan akan sangat berbahaya. Sebetulnya masih banyak tantangan berbahaya yang tidak boleh kita lakukan karena dapat merugikan diri kita. Untuk itu, kalau teman-teman melihat suatu tantangan, ada beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, stop dulu. Berhenti dulu, jangan langsung dilakukan. Yang kedua, think. Pikirkan dampaknya bagi diri teman-teman. Apakah berbahaya atau tidak? Yang ketiga, decide. Putuskan apa yang akan teman-teman lakukan. Yang keempat, act. Kalau tantangan tersebut aman, silahkan dilakukan. Jika dirasa berbahaya, teman-teman dapat membantu untuk mereport tantangan tersebut. Yuk, buat konten yang keren dan aman bagi diri kita semua. Pernah nggak kalian lihat video semacam ini di FYP kalian? Kira-kira gimana pendapat kalian tentang video tersebut? Bahaya banget ya, apalagi kalau video-video tantangan seperti ini ditiru oleh orang yang nggak punya kapasitas. Nggak sedikit loh orang yang cedera karena mengikuti tantangan berbahaya yang ada di internet. Salah gerakan sedikit aja bisa membuat kalian cedera, patah tulang, dan yang lebih parah lagi bisa menyebabkan kematian. Serem banget kan? Makanya jika kalian melihat konten berbahaya seperti tadi, kalian harus berpikir dulu apakah konten tersebut aman untuk dilakukan. Jangan sampai kita menyebarkan konten yang justru akan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Daripada kalian mengikuti tantangan berbahaya hanya untuk mencari tujuan likes atau viewers, mending kita buat konten yang bermanfaat dan aman untuk semua orang. Sekarang banyak kok konten-konten bermanfaat yang juga disukai banyak orang. Konten-konten masak misalnya, atau cover lagu yang lagi hits, atau review buku favorit kamu. Jadi supaya kita semua aman berinternet, yuk kita stop dulu ketika melihat tantangan berbahaya, think atau berpikir dampak dari tantangan tersebut, decide atau tentukan hal yang mau kamu lakukan, dan act atau buat dan share konten yang keren dan aman. Hai Sobat Sejiwa, pernahkah kamu melihat serial challenge ini? Dilihat-lihat berbahaya juga ya Sobat Sejiwa. Aksi serial challenge bukan hanya membuang makanan dan minuman, tapi yang lebih berbahaya, orang yang bertindak sebagai mangkuk akan
akan tersedak, kesulitan bernapas, dan sereal dapat masuk ke dalam paru-paru. Yang lebih parahnya lagi, bisa menimbulkan kematian jika tidak ditangani dengan sigap. Lalu, apa sih yang perlu kamu lakukan jika melihat Serial Challenge di FYP-mu? Nih, aku kasih tahu tipsnya. SPDA, stop, berhenti dulu untuk berpikir jika sahabat sejiwa melihat tantangan berbahaya. Think, berpikir kembali nih, apakah tantangan tersebut aman? Apakah layak untuk dibagikan? Apakah layak untuk diikuti? Apakah dapat merugikan keselamatan diri dan juga orang lain? Kalau kamu ragu, kamu bisa tanyakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya dan cari berbagai informasi valid yang bisa kamu temui. Decide. Kamu bisa tegas dan putuskan apakah kamu akan melakukannya atau tidak. Jika jelas membahayakan dirimu dan orang lain, tentu kamu tidak akan melakukannya, bukan? Kamu bisa bertindak dengan cara melaporkan konten-konten berbahaya. Dengan begini, kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga menyelamatkan banyak orang lain. Yuk lebih bijak dan jadi netizen unggul yang kreatif dan positif. Teman-teman pernah melihat tantangan ini? Gimana? Lucu nggak buat teman-teman semua? Mungkin ada beberapa yang merasa bahwa ini lucu, dan mungkin melihat reaksi dari konten kreatornya juga lucu. Tapi teman-teman tahu nggak? Di balik tantangan yang lucu buat kita, mungkin ada aja hal yang berbahaya di baliknya. Contohnya, bila kita mengikuti tantangan seperti tadi, bisa menyebabkan cedera pada diri kita dan juga orang lain, yang mungkin akan berdampak untuk jangka waktu yang lama. Teman-teman ingat ya, tidak semua tantangan yang kita lihat aman untuk dilakukan. Walau mungkin tantangan terlihat lucu atau keren, kita tidak boleh langsung melakukannya. Jika melihat suatu tantangan di internet, kita perlu untuk yang pertama stop dulu, jangan langsung diikuti. Yang kedua, think, pikirkan apakah tantangan tersebut berbahaya bagi diri kita dan orang lain atau tidak. Yang ketiga, decide, putuskan apa yang akan kita lakukan. Yang keempat, act, buat konten yang keren. Atau kalau ternyata tantangan tersebut berbahaya, teman-teman bisa bantu untuk mereport tantangan tersebut. Yuk lebih bijak lagi dalam mengikuti suatu tantangan.